Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan membahas dan berlatih membuat isim fa'il dan isim maf'ul masih fil rumpun satu, namun sekarang masuk ke wazan yang ketiga. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu ya untuk menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Terus lagi Hamida. Hamidah selalu disebut Hamidah Yahmadu. Hamida Yahmadu. Hamida Yahmadu. Fi'il amarnya apa? Amar Ihmad. Yahmadu. Ihmad Ihmad. Ihmad la tahmad ya. Fi'il amar fi'il nahi ihmad la tahmad. Isim fa'ilnya bagaimana? Hamidun. 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 Ada juga Hamidun. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Hamidun Majid. Majid. Innaka Hamidum Majid. Hamidun. Sangat Berarti terpuji. mubalaghah ya. Ya, Mubalaghah. balaghah. Isim maf'ulnya bagaimana?
Mahmud. Mahmudun. 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 Baik. Hamidah apa artinya hamidah? Terpuji. Telah Memuji. 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 Hamidah telah memuji. Yahmadu. Hamidah telah memuji. Yahmadu Yahmadu sedang sedang memuji. memuji. Hamid. Hamidun artinya Pemuji. yang orang yang memuji. memuji atau pemuji, Memuji. betul. Mahmudun yang Yang dipuji. dipuji. Lalu Hamidun apa artinya? Ini kan mubalaghah. Ya, Yang sangat memuji. Yang sangat. sangat memuji. Maha terpujilah ya Ustaz. Coba. Ungkapan dalam ayat innaka hamidum majid. Apa artinya itu? Yang sangat terpuji. Engkau innaka hamidun. Sesungguhnya engkau sangat terpuji. Nah, Atau innaka kan ini kepada Sungguhnya Allah. engkau. Hamidum majidun. Majid itu agung. Hamidun yang kita tahu Hamidun itu maknanya adalah terpuji. Puji. Yang sangat Sesungguhnya terpuji. engkau maha terpuji dan maha agung. Berarti kalau begitu Hamidun maknanya terpuji, berarti Hamidun maknanya mubalaghah atau maf'ul? hamidun. Sesungguhnya engkau. Balaghah. Sangat. Kalau mubalaghah berarti maknanya bukan sangat. Maaf. Kalau mubalaghah maknanya sangat, sangat. Sangat terpuji. Oke, sebentar. Coba saya ulangi ya. Ada kata alima. Apa artinya alima? Mengetahui. Mengetahui. Oke ya. Kata yang lain dulu nih saya buat. Alima. Isim fi'ilnya apa? Alimun. Alimun. Apa Atau artinya alimun? orang yang Sangat mengetahui. mengetahui. Orang yang Orang yang mengetahui. mengetahui. Orang yang mengetahui. Alimun. Orang yang mengetahui. Sekarang kalau mubalaghahnya alimun, apa artinya? Sangat mengetahui. Orang yang sangat mengetahui. Mengetahui. Mana mubalaghah berarti sangat. Sangatnya aktif, mengetahui. Sangat Sangat mengetahui. mengetahui. Alimun orang yang mengetahui. Alimun orang atau zat yang maha atau sangat mengetahui. Mengetahui. Itu mana mubalaghah. Sama dengan rohimah. Rohimah ada rohimun, ada rohimun. Rohimun yang menyayangi atau penyayang. Kalau rohimun Yang zat yang sangat sangat penyayang. penyayang. Sangat penyayang. Berarti bukan zat yang sangat disayangi kan, tapi yang menyayangi kan. Ya. Alimun zat yang maha mengetahui, bukan zat yang maha diketahui. Nah, sekarang kembali kepada Hamidun. Yang sangat memuji. Nah, begitu. Hamidun artinya yang memuji atau orang yang memuji. Kemudian ada kata hamidun. Kalau hamidun maknanya mubalaghah, sigot mubalaghah, maka maknanya bukan zat yang terpuji, tetapi zat yang maha memuji. Memuji. Sesungguhnya engkau maha memuji. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau zat yang maha memuji, lagi maha agung, lagi maha agung, majid. Nah, lagi kita bahas kata Hamidun ya. Hamidun yang kita pahami ini maknanya adalah terpuji. Berarti sama dengan maf'ul, Mahmudun. 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 Terpuji berarti mana maf'ul kalau begitu. Hamidun adalah isim fa'il bermakna maf'ul kalau dimaknai sebagai terpuji. Tetapi kalau kita memahami Hamidun sebagai mubalaghah, maka maknanya yang tadi Ibu Munawwarah sampaikan, yang sangat memuji. Nah, sekarang kita coba analisis. Kalau Allah kita pahami sebagai Hamidun, zat yang maha memuji, bagaimana pemahamannya? Bagaimana pemahaman bahwa Allah itu zat yang sangat memuji? Memuji siapa? Patutnya yang sangat memuji itu Kita rasa puji kepada manusia Allah Allah. memuji yang siapa? memuji Ya, Allah. pertama Allah memuji dirinya sendiri. Hmm. Misalnya Allah menyebutkan, Inni anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah. Memuji dirinya sendiri kan? Ya.
menyebut keagungannya, Hmm. menyatakan siapa dirinya sebagai Tuhan yang menguasai langit dan bumi, menciptakan keduanya, langit dan bumi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian selain dia memuji dirinya sendiri, ingat ada sebuah ayat dalam sebuah ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu. sallu alaihi Sallu wa alaihi sallimu wasallam. taslima. Apa yang Allah lakukan dalam ayat itu? Apa yang Allah jelaskan dari ayat itu? Sesungguhnya Allah Dan kepada dan para Rasulullah. malaikatnya Hmm. senantiasa bersolawat Kepada Rasulullah. kepada Nabi, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Allah bersolawat kepada Rasulullah itu satu kali atau berkelanjutan? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, Kenapa Allah bersolawat kepada Rasulullah, kepada Muhammad? Bukankah itu bagian dari pujian Allah kepada makhluknya? ya, Bukankah itu salah satu bentuk pujian Allah kepada Nabi terpilihnya, Nabi yang paling utamanya? ya, ya. Nah, siapakah di antara semuanya, baik Allah maupun manusia, yang paling banyak memuji Muhammad? Manusiakah ataukah Allah? Allah. 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 Kalau kita bersolat pada Rasulullah, kapan dilakukan? Sepanjang nafas kita punya, sepanjang kita menghirup dan menghembuskan nafas, ataukah pada saat-saat tertentu? Masa tertentu. Tertentu. Kalau kita sholat, kita baca sholawat. Setelah kita Hmm. sholat, baca sholawat. Menjelang tidur, baca sholawat. Setelah bangun tidur, kita baca sholawat. Ketika tidur, apakah kita baca sholawat? Tidak, tidur je lah. Tidak. Dia baca Kalau sholawat tidur ya. baca selawat tu namanya jaga, Ustaz. Iya. Artinya, sebanyak-banyaknya kita bersolawat, sholawat kita masih kurang. Lalu siapa yang sholawatnya tidak pernah berhenti? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, berarti Allah itu zat yang maha memuji, dan sifat memuji Allah itu tak terkalahkan oleh makhluk-makhluknya. Itu kepada Rasulullah, So, nabinya jadi yang. Hamidunnya untuk Rasulullah saja. Allah memuji Nah, itu. sekarang begini. Allah itu zat yang maha syakur ya. Di Al-Quran kan, maaf. Salah satu asma husna apa? Syakur. Syakur kan? Ya, syakur. Asyakuru. Asyakuru. Apa artinya syakur? Maha Zat yang berterima maha kasih. berterima kasih. Berterima kasih. Kenapa Allah memberikan kepada manusia itu pahala, ganjaran? Bukankah manusia adalah hambanya? Iya. Allah sudah perintahkan, kenapa harus berikan pahala kepada manusia? Bukankah manusia adalah hamba-hamba Allah? Sudah sepatutnya manusia mengabdi, menyembah, melayani Allah. Tanpa adanya pahala pun harusnya manusia itu mau melakukan penghambaan dan penyembahan. Tetapi karena Allah zat yang mau bersyukur kepada hamba-hambanya, maka sekalipun manusia adalah hamba-hamba Allah, tetapi karena penghambaan mereka kepada Allah, Allah tetap memberikan kepada mereka ganjaran, pahala, kebaikan, kebajikan. Kenapa? Karena Allah itu Maha Syakur, zat yang Maha berterima kasih. Dan terima kasih Allah kepada manusia itu pun bagian dari ekspresi Allah apresiatif kepada makhluk-makhluknya. Berarti Allah itu zat yang Maha memuji, memuji manusia. Di Al-Quran Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun. Terus, Alladzinahum Fi fi salatihim sholatihim mun. khoshi'un. Dan seterusnya ya. Hmm. Ini apa maknanya? Sungguh telah berbahagia, telah beruntung orang-orang yang beriman. yakni orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Ini pujian bukan? Iya, Memuji kan? Siapa yang memuji dipuji oleh Allah? orang-orang yang Orang beriman. yang beriman, Beriman. orang-orang yang mukmin. Nah, siapa yang berani memuji orang beriman sebegini besar? Apakah kita berani memujinya? Kita tidak punya kemampuan untuk memuji orang beriman sebegitu besar.
Lalu siapa yang muji umat beriman sebegini besar? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun berarti Allah tuh sangat memuji, maha memuji. Dalam bahasa lain mungkin apresiasi ya. Allah itu sangat mengapresiasi makhluk-makhluknya, bukan hanya kepada Rasulullah, tetapi pada semua makhluknya memberikan apresiasi. Sampai-sampai Allah juga mengatakan lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi, Itu juga bagian dari ekspresi syukur Allah kepada hamba-hambanya. Pujian Allah kepada mereka. Makanya Allah itu syakurun sekaligus juga hamidun. Oleh karena itu kembali kepada bahasan hamidun. Kalau kita memahami innaka hamidum majid, hamidun diterjemahkan dengan kata terpuji, itu tidak salah, itu benar. Berarti kalau gitu hamidun maknanya adalah isim fa'il bermakna maf'ul. Hamidun sigot isim fa'il maknanya maf'ul. Kalau hamidun dipahami sebagai terpuji. Tetapi kalau kita pahami hamidun sebagai isim mubalaghah, maka memahaminya yang tadi kita sampaikan. Bahwa Allah itu ada zat yang sangat memuji, Memuji. maha memuji. Memuji makhluknya yang layak dipuji tentu saja. Yang pantas mendapatkan pujian dari Allah. Dan di Al-Quran kita temukan banyak pujian Allah kepada umat manusia. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla. Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Itu kan pujian juga ya. Faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh beruntung, sungguh menang, sungguh berjaya orang-orang yang bertakwa. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang memuji hamba-hambanya, baik muttaqun, muhsinun, mukminun, mukhlisun, dan lain-lain. Itulah sebabnya Allah itu adalah zat yang maha memuji. Oleh karena itu maka hamidun maknanya boleh dua. Dua. Boleh terpuji, isim maf'ul, boleh maha memuji. boleh maha memuji. Nah pertanyaannya, jika Allah saja memuji makhluknya yang lemah ini, jika Allah yang maha kuat saja memuji makhluknya yang sangat lemah, maka mengapa tidak manusia yang lemah itu memuji sesamanya yang juga sesama lemah? Yang lemah memuji yang lemah, sesama lemah itu wajar kan? Wajar. Kemudian yang lemah memuji yang kuat itu sangat wajar. Nah, tetapi kalau yang kuat memuji yang lemah itu luar biasa. Dan Allah yang maha kuat memuji yang lemah manusia. Itu luar biasa. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini analisis bahasa ya. Analisis linguistik tentang makna ayat. Saya pernah menyampaikan mungkin di sini atau di tempat yang lain bahwa kalau kita memahami ayat Al-Quran dengan kajian linguistik itu kita mendapatkan banyak perspektif makna ya, bukan hanya seperti yang kita baca dalam terjemahan, tapi kita bisa mendapatkan banyak perspektif makna yang lebih dari yang kita pahami dari terjemahan. Itu baru dari linguistik, belum dari yang lain-lain. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita memiliki kesempatan untuk memahami Al-Quran secara linguistik lewat bahasa Arab yang diantaranya kita pelajari hari ini dan hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan hari-hari yang akan datang pun selalu begitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan
dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.